wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqadun ila arba'a nafar. Talil Quran wa hafazil lisan wa mut'imul ji'an wa saumu fi Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa kita semua sekarang sudah berada di fase yang kedua. Kita telah berhasil menyelesaikan 10 hari pertama, di mana disebutkan bahwa Ramadan itu terbagi 3 kategori. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu wa maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi fase yang pertama mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita fokus untuk memperjuangkan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang kedua, dan insya Allah kita juga akan terus mengejar dan juga meraih apa yang disebut dengan itqum minan nar, sehingga kemudian kita bisa dibebaskan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sebagai umat manusia merindukan surga, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi ini justru kebalikannya, adalah ternyata surga itu merindukan manusia. Surga merindukan kepada 4 perkara. Al-jannatu mustaqatun ila arba'a nafar. Jadi surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, maka kemudian siapa saja yang membaca 1 huruf Al-Quran itu satu kebaikan di hari-hari biasa. Tetapi berhubung bahwa kelipatan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan, maka 1 huruf itu bukan sekedar 1 kebaikan atau 10 kebaikan, tapi justru bisa berlipat-lipat ganda. Maka dari itu mari sama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini kita lebih meningkatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, agar kemudian kita lebih mencintai Al-Quran. Dan ta'lil Quran ini adalah sebagai bentuk daripada kita mengimani daripada kitab suci Al-Quran. Karena mengimani kitab suci Al-Quran itu cirinya ada 3. Yang pertama adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, kita mengerti artinya. Dan yang ketiga adalah kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita baca daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua, setelah talil Quran, golongan yang dirindukan masuk surga itu adalah wahafizul lisan, yaitu orang yang menjaga lisan. Kita tahu bahwa mulutmu harimaumu, ya. Maka dari itu menjaga lisan itu menjadi satu hal yang sangat penting agar kemudian kita tidak terperosok. Menjaga lisan itu dalam konteks kekinian bisa juga adalah kita di dalam mempergunakan handphone atau WhatsApp ataupun medsos apapun. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi itu misalnya adalah berita bohong, berita hoax, kita share segala macam ke teman tanpa kita melakukan tabayun. Itu pun juga adalah merupakan ciri-ciri daripada orang yang tidak menjaga lisannya. Menjaga lisan dalam konteks daripada ilmu atau fikih di dalam berpuasa ini adalah bahwa kita jangan sampai kemudian melakukan ucapan-ucapan yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan hal-hal yang bisa dilarang oleh agama, bahkan merugikan orang lain. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wamut imul ji'an. Itu orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi subhanallah,
Ternyata ada sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa sampai dengan dia kenyang, maka orang tersebut nanti di akhirat akan diberikan air dari telaga Rasulullah yang disebut dengan telaga Al-Kausar, di mana siapa saja yang meminum seteguk daripada air dari telaga Al-Kausar tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa haus sampai selama-lamanya, sehingga kemudian yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan seperti apa? Adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana tercantum di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis fi Sarah Matan Lubabil Hadis, dan mengatakan bahwa man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi dikatakan bahwa man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan, syaratnya dua Bang Udin, iman dan ikhlas, maka kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dosanya yang telah lalu itu diampuni, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paling tidak di golongan keempat ini kita laksanakan puasa dengan baik dan benar, maka kita termasuk salah satu golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari sama-sama kita jangan sampai lupa, lengah, karena kemudian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang terletak di malam ganjil, yaitu pada tanggal setelah tanggal 19, yaitu mungkin 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, 27 atau 29, dan siapa saja yang melakukan kebaikan pada malam tersebut maka kita diganjar seperti orang yang melakukan kebaikan 1000 bulan, di mana 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.